saya Ibu Surati SPD, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Selamat siang Ibu Aya. Selamat siang Bu Surati. Ya, apa kabar siang hari ini Ibu Aya? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu Surati sendiri? Ya, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Ya, begini ya Ibu Aya, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu Aya. Begitu ya Bu ya? Ya. Dan alhamdulillah Ibu Aya menyetujuinya. Dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang Ibu harus lalui, yaitu yang pertama adalah pra-observasi yang siang ini kita laksanakan ya, dimana harapan kita sama-sama di siang hari ini dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan tahapan kesiapan Ibu Aya untuk mempersiapkan supervisi besok dan juga pelaksanaan supervisi Ibu Aya, dan semoga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan tentu saja untuk meningkatkan kemampuan akademis Ibu Aya serta kemampuan dan pengetahuan Ibu Aya. Ya, selanjutnya tahap observasi yang akan saya laksanakan besok setelah Bu Aya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, dan selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Ya, demikian pada siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi ya Ibu Aya. Ya, siap. Untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu apa harapan Ibu Aya pada siang hari ini? Saya senang sekali karena Bu Surati bisa membersamai saya untuk berdiskusi untuk supervisi saya, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dari bagaimana proses pembelajaran saya yang terlaksana dengan baik, sehingga saya ingin berdiskusi dengan Bu Surati tentang melalui pelaksanaan pembelajaran besok di kelas saya, seperti itu. Ya, baik. Tujuan kita sama ya Bu Aya ya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Bu Aya terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Aya, terkait dengan supervisi besok. Ya, kalau boleh tahu nih Bu Aya, besok Bu Aya ingin menyampaikan materi tentang apa Bu? Nanti saya akan belajar mengambil materi matematika, yaitu tentang data, seperti itu. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang rencananya akan menggunakan yang dinamakan dengan permainan bobot. Bobot itu adalah bowling botol, seperti itu. Oh iya, terkait dengan materi dari data tersebut dari pelajaran matematika ya, tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa atau peserta didik itu apa Bu Aya, tujuannya apa? Jadi tujuannya dalam pembelajaran yang akan dicapai agar peserta didik saat melalui tayangan video pembelajaran maupun dengan permainan bobot atau yang disebut dengan bowling botol, peserta didik diharapkan dapat menganalisis data, kemudian membaca data, kemudian mengurutkan, membandingkan, kemudian menyajikan dalam bentuk tabel dengan tepat. Seperti itu Bu Surati tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Ya Bu Aya. Jadi saya ulang ya Bu Aya, untuk tujuan dari pembelajaran besok itu yaitu melalui tayangan video pembelajaran dan permainan bowling botol ya. Siswa dapat menganalisis data dengan cermat. Setelah itu dapat membaca, mengurutkan dan membandingkan serta menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi dengan tepat. Begitu ya Bu Aya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Ibu Aya kembangkan? Jadi dari tujuan yang saya ambil tersebut, saya mengharapkan agar peserta didik dapat meningkat tentang literasinya, yaitu membaca, kemudian mengurutkan dan membandingkan data yang dibuat dalam bentuk tabel dengan
tepat. Iya. Untuk itu saya membuat kelompok Oke. supaya peserta didik dapat berdiskusi, kemudian berkomunikasi dan aktif dalam pembelajaran. Intinya mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya seperti itu. Baik, jadi yang pertama adalah tentang literasinya. Yang kedua itu anak bisa berkolaborasi, berdiskusi antara satu dengan yang lainnya di setiap kelompok. Begitu ya Bu? Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu apa yang harus dipersiapkan nih untuk supervisi besok itu Bu Aya? Saya mempersiapkannya seperti membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Surati. Oh iya. Apa saja persiapan untuk supervisi besok itu selain modul berdiferensiasi ini? Seperti modul ajar, Ya, kemudian selain itu modul ajar itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya, kemudian diberikan bimbingan oleh Bu Surati ya. tentang materi KSE, kemudian berbudaya positif, dan membuat LKPD yang mencakup 3 kelompok, yaitu dengan siswa yang memiliki persiapan belajar cukup, kemudian cukup baik dan baik. Selain itu, saya menggunakan alat peraga untuk memahami materi yang diinginkan sesuai tujuan tadi melalui permainan bobot tadi atau bowling botol. Saya juga menyiapkan suatu asesmen seperti yang sudah Ibu bimbing untuk saya gunakan pada saat mereka bekerja kelompok nanti. Alhamdulillah sekali ya Bu Aya, walaupun kemarin kita itu berdiskusi singkat ya, saya juga menyampaikannya kepada Ibu Aya tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif, dan kita sama-sama belajar ya Ibu Aya, dan alhamdulillah hari ini modul belajar sudah selesai ya Bu Aya, Ya. sudah sesuai ya, dan ada KSE berdiferensiasi dan juga ada budaya positifnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Aya, strategi apa yang Ibu gunakan dalam modul ajar ini untuk supervisi besok? Kita akan belajar tentang data. Jadi strategi yang saya gunakan yaitu mencoba untuk berdiferensiasi, kemudian menggunakan asesmen awal yang saya lakukan terhadap peserta didik saya dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok, ada yang secara visual, ada yang secara audio, dan juga ada secara kinestetik. Nah, ketiga kelompok itu nanti akan saya berikan materi secara berbeda sesuai dengan kategori yang mereka peroleh atau yang mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi nanti mereka secara visual mereka akan belajar membaca menggunakan buku, kemudian seperti literasi, mengamati tabel, kemudian yang audio nanti menggunakan menyimak video pembelajaran. Jadi mereka mengamati contoh tabel yang ada di video tersebut. Sedangkan yang berkarakter kinestetik, anak-anak nanti akan melakukan pembelajaran menggunakan permainan bobot tadi atau botol bowling tadi. Yang botol tersebut mana yang jatuh yang saat dikenai bola. Seperti itu untuk rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik Bu Aya, jadi saya ulang lagi ya Bu Aya. Untuk Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan gaya belajar siswa, dengan auditori menggunakan video pembelajaran, audio visual menggunakan buku paket, matematika dan kinestetik itu ya Bu dengan permainan bowling, bola botol,
sehingga anak-anak tersebut langsung mempraktekkan dan ada pembagian kerja ya Bu ya. Ya. Wah, hebat sekali ini Bu Aya, saya tidak sabar untuk melihat pembelajaran Ibu Aya tentang strategi apa yang besok Ibu berikan kepada anak-anak ya. Nah, setelah saya mendengar dari Ibu Aya tentang strategi yang Ibu sampaikan sampai media pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini, sepertinya masih ada yang tidak ada yang ingin Ibu tambahkan untuk persiapan supervisi besok Bu Aya. Ya Bu Surati, jadi pembelajaran saya sudah saya buat dan juga sudah saya susun, tetapi masih ada satu Bu yang menjadi kekhawatiran saya seperti itu. Kalau boleh tahu apa yang Ibu khawatirkan Bu Aya? Yaitu tentang masalah disiplin waktu Bu Surati. Yang menghambat Bu Aya tentang disiplin waktu itu seperti apa Bu Aya? Jadi nanti waktu diskusi kelompok itu kan anak-anak menyelesaikan tugasnya sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kekhawatiran saya yaitu nanti dalam satu kelompok itu pasti ada peserta didik yang tidak aktif, kemudian tidak mau bekerja sama dengan temannya. Selain itu nanti ada presentasi maju ke depan, itu ada anak yang tidak mau berbicara, dan yang berbicara itu hanya anak itu saja, seperti itu. Oh, baik. Jadi Ibu Aya khawatir ya anak-anak nanti belum bisa bekerja sama dan belum bisa aktif saat diskusi dan mengerjakan secara berkelompok ya. Dan yang kedua, keaktifan siswa pada saat presentasi ke depan ya Bu, maju ke depan kelas ya Bu Aya. Mungkin Ibu Aya sudah merefleksikannya ya tentang pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, tentang bagaimana cara agar meminimalisirkan ataupun bagaimana caranya agar siswa bisa aktif dan mau bekerja sama dalam kelompok dan bisa bekerja mandiri dalam melaksanakan presentasi nanti. Ya Bu, jadi saya harus selalu memberi semangat dan selalu meminta agar siswa mau percaya diri, mau bekerja sama dengan temannya, untuk menjadi kelompok yang baik dan mau mempresentasikan ke depan, seperti itu. Ya, baik, agar rencana Ibu Aya berhasil nanti, Ibu Aya meminta bantuan kepada siapa? Tentu saja saya meminta bantuan kepada siswa saya sendiri, karena dalam pembelajaran yang saya rencanakan itu agar dapat belajar lancar di dalam kelas, yang ada ya hanya murid saya sendiri, seperti itu. Betul sekali ya Bu Aya, karena pembelajaran ini kan di dalam kelas ya kita minta bantuannya ya kepada murid siswa kita ya Bu Aya ya, dan kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita. Nah, kapan nih rencana Ibu Aya untuk melaksanakan supervisi? Ya, rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, yaitu pada waktu jam pertama pelajaran matematika, seperti itu untuk pelaksanaan supervisinya. Iya, baik, berarti saat besok saya melaksanakan supervisi maka akan Ibu laksanakan pada hari Senin ya, pada waktu jam pelajaran pertama ya, hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Nah, apa komitmen Ibu besok untuk kedepannya? Jadi dari hasil ini saya akan melaksanakan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan KSE, budaya positif, dan saya lakukan di dalam kelas. Maka saya selanjutnya akan melaksanakan seperti ini agar saya mengharapkan agar peserta didik itu dapat berkolaborasi dengan temannya, bertanggung jawab, dan selalu percaya diri. Iya, jadi Ibu Aya berkomitmen ya tentang pembuatan modul ajar ini ya Bu Aya ya, yang ada KSI-nya, ada berdiferensiasi dan budaya positifnya. Baik Bu Aya, luar biasa sekali, saya tidak sabar nih untuk melihat pembelajaran Bu Aya pada besok hari Senin ya Bu. Nah, seperti kita sudah sepertinya kita sudah berada di penghujung pertemuan ya Bu. Nah, kira-kira saya boleh tahu nggak
perasaan Ibu Aya itu setelah ya kita melaksanakan diskusi pada siang hari ini itu seperti apa? Saya merasa senang dan merasa lega karena bisa menceritakan semuanya dari pelaksanaan supervisi. Untuk besok dengan Bu Surati, saya berterima kasih sekali karena Bu Surati sudah mau mendengarkan kekhawatiran saya untuk berdiskusi dengan saya demi kelancaran supervisi besok. Alhamdulillah ya Bu Aya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk diskusinya pada siang hari ini ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan kepada Bu Aya. Sama-sama Bu Surati, terima kasih atas waktunya. Jika saya juga ada salahnya mohon minta maaf. Sama, selamat siang Ibu Aya. Selamat siang Bu Surati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bapak yang mulia, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, Buaya mau melihat dari jam kedatangan yang paling awal. Oki, ya Mas Oki dipimpin doa terlebih dahulu. Jika sempurna berdoa mulai. Terima kasih untuk Mas Oki yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Aja akan absen terlebih dahulu. Adelia hadir, Mbak Afika hadir, Mas Ahmad Zaki Siregar hadir. Pada pagi hari ini kan ada absen-absen ya, tapi Bayar mau lihat di absensi kelas saja biar lebih cepat waktunya ya, biar tidak membuang waktu. Untuk absen pada pagi hari ini ada 2 siswa yang tidak berangkat ya, karena alfa. Tidak ada yang diizini? Tidak ada. Oke, berarti 2 siswa alfa ya. Jadi dari 28 siswa yang hadir adalah 26 siswa. Terima kasih. Nah, untuk pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Aya ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Ya, nanti kita bandingkan perasaannya sebelum pembelajaran dan sesudah pelajaran. Nah, di sana sudah terdapat papan perasaan. Silakan nanti anak-anak memasukkan identitasnya, ya, itu yang sudah dipegang, silakan ditaruh di papan perasaan sesuai dengan perasaan kalian pada pagi hari ini. Disesuaikan, kalau senang ya baru ditaruh di emoji perasaan yang senang. Kalau sedih ya ditaruh di sedih. Kalau baru marah silakan taruh di papan perasaan yang beremoji marah. Ya. Silakan kita koordinir biar tidak terlalu berdesak-desakan. Dari kelompoknya sini dulu, dari depan sini. Ayo Mas, ayo semuanya. Taruh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok alhamdulillah pagi hari ini tidak ada yang sedih ataupun yang marah. Semuanya dengan perasaan senang
hebat semangat. Iya. Nah, berikutnya kita akan memiliki yang namanya budaya positif. Kita mulai untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Lanjut dengan membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, Tangannya gede. tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kak, Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, BPK, yes, yes, yes. SD Pucung berdaya cakram, beriman berbudaya, cerdas, aktif, kreatif, mandiri. ternyata semuanya hebat-hebat. Nah, pada pagi hari ini akan literasi terlebih dahulu. Silakan anak-anak sekarang bergantian mengambil buku, boleh ya. Dari kelompok 1 dulu, lagi biar tidak berdesakan. Silakan ambil buku yang sudah ada. Silakan anak-anak, sekarang bukunya kalian baca, kemudian tuliskan kembali apa yang sudah kalian baca menggunakan bahasanya masing-masing. Untuk setelah kalian membaca, sekarang Bunda ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyampaikan kembali apa yang sudah kalian baca. Sekarang Buaya ingin Mas Khairul, silakan maju ke depan untuk membacakan apa yang sudah dibaca tadi buku yang berjudul apa? Silakan dibacakan ke teman-temannya. Di tengah kebun jahe, kita sebulan Pada pagi hari ini kita tepuk tangan untuk Mas Khairul dulu. Skip Mas. Jadi skip Mas. Skip basic. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan namanya teknik stop. Ya, apa itu teknik stop? Teknik yang untuk
kalian agar bisa lebih fresh dalam melaksanakan pembelajaran dan lebih mudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang data, ya, tentang data. Kemarin sudah disampaikan apa itu data, kemudian bagaimana apa itu data, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembelajaran dari yang kemarin. Yang hari ini nanti kita akan menyajikan datanya. Kemarin kan sudah pengertiannya sama bagaimana cara mengumpulkan. Nah, sekarang nanti kita akan belajar menyajikan dan membaca data, ya. Tujuan melalui tayangan video pembelajaran peserta didik kalian diharapkan dapat menganalisis data dengan cermat. Yang kedua tujuannya, nanti Bu Aja akan mengajak kalian dengan bermain permainan. Kalian tahu permainan apa yang menggunakan bola? Sepak bola. Kalau yang menggunakan lemparan bola? Voli. Kasti. Di sini Bu Aja nanti akan mengajak kalian dengan bermain namanya bobot. Ya, bobot itu apa? Bowling botol. Jadi tahu apa itu bowling? Bowling itu yang melemparkan bola, kemudian bola brut itu jenenge bowling, tapi menggunakan botol. Nah, dengan menggunakan permainan nanti kalian diharapkan dapat mengumpulkan data dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat membaca, mengurutkan, membandingkan, menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel itu nanti ada dua macam. Apa saja nanti kita perhatikan tayangan video yang ada dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan video yang sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan untuk menganalisis sebuah video pembelajaran ini yang apa nantinya yang disampaikan. Oke, jadi tolong diperhatikan. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD. Setelah kalian memperhatikan tayangan video, sekarang Bu Aja ingin bertanya. Nanti yang merasa bisa angkat tangan ya, nggak usah tunjuk. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apakah data itu? Ya, coba Mbak Khoirunisa. Keterangan yang benar dan nyata. Ya, keterangan yang benar dan nyata. Jadi, data itu adalah sekumpulan informasi atau sebuah data yang dinyatakan dengan kebenarannya atau fakta. Ya, bisa ditulis dengan menggunakan kalimat, bisa ditulis dengan menggunakan angka maupun simbol dan sebagainya. Itu tentang data, ya. Jadi sekumpulan informasi sesuai dengan kenyataan atau kebenaran atau fakta, ya, yang bisa disajikan dengan kata-kata ataupun kalimat ataupun simbol ataupun angka dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan data? Siapa yang mau jawab? Cara mengumpulkan data? Teks wawancara.
bowling botol. Sebelum kita memainkan, boleh siapkan terlebih dahulu. Di sini ada botol ya yang bernomor 1 sampai 10. Nanti ditata di sana. Kemudian nanti menggunakan bola. Ini bolanya untuk menggelindingkan. Kita nanti buat kesepakatan jarak untuk menggelindingkan bola itu mau berapa. Apakah cukup sampai di sini atau agak maju atau ke belakang, nanti kita sepakati bersama-sama. Nah, nanti anak-anak mencatat botol yang berhasil jatuh. Dan saya siapkan dulu. Skip ya, Mas. Anak-anak sudah mendapatkan kertas semuanya? Ada yang belum? Sudah. Nah, ini kertasnya nanti gunanya adalah untuk menulis berapakah nomor botol yang jatuh dikenai bola. Misalnya tadi Mas Bagas lempar bola. Terus ternyata botol yang jatuh nomor 4, 8, 9, 10 misalnya. Kemudian ditulis di sini. Nah, nanti yang melempar bergantian ya dengan kelompoknya. Nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita kategorikan yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah kategori yang baik. Kelompok 3 yang cukup baik. Yang kelompok 4, 5 yang cukup. Ya, seperti itu. Nanti waktu permainannya kita bedakan. Yang cukup kelompok 4 dan 5 nanti silakan bermain selama 5 menit. Kemudian yang kelompok 3 yang cukup baik silakan bermain selama 10 menit. Kemudian yang kelompok 1 dan 2 yang kategori baik silakan bermain dengan waktu 15 menit. Sudah paham? Ya, cara bermainnya mudah. Di sini tadi sudah kita sepakati jarak lemparnya. Ini ada garis. Ini adalah jarak melempar bola atau menggelindingkan bola. Kemudian dikenai yang botol yang sudah tersusun. Nah, nanti kita gantian ya dari kelompok yang cukup, dari kelompok 4 dan kelompok 5. Kita kasih waktu 10 menit. Dari kelompok 5 dulu, ayo. Kelompok 5 silakan maju. Kelompok 5. Yang gantian yang mau lempar duluan siapa? Yang lainnya di sana nanti melihat nomor botol yang jatuh dan disusun kembali. Yang lainnya di sini dulu, Pak. Semua ini di sini. Yang berempat di sini. Ya. Nanti dilihat nomor berapa yang jatuh. Terus untuk ditutup lagi. Waktunya 5 menit. 1, 2, 3. Oke, dicatat Mas, nomor berapa yang jatuh, Mas? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, sembilan, 1, 2, 3, 4. 1,
Nama kelompoknya bebas mau ditekan kelompok apa? Kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Perwakilan dari kelompok 5 dari yang kelompok cukup
membaca doa, yang memimpin doa Mahesa. Ibu Mika Mas Mahesa katanya. Ya ada yang request Mas Mahesa mewakili untuk memimpin doa. Saya dipimpin. Kita sempurna berdoa